Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindirun Show ya. Tentunya Pak D berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Baik Anda yang ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan baca dari Special Word Siwet ya, mengenai kabar daripada Habib Rizik ya. Ternyata setelah Habib Rizik itu terjepit, dia minta kekeluargaan. Kita langsung baca saja. Munafik setelah terjepit baru kekeluargaan. Ditulis oleh Evan Kurniawan. Iya, Rizik Syihab sudah kalang kabut. Tidak ada lagi tokoh yang bersuara membelanya. Kedatangannya ke DPR waktu lalu pun tidak membuahkan adanya tokoh terkenal yang mendukungnya. Ada tahu apa lagi yang sungguh lucu? Sampai sekarang tidak terdengar adanya kata maaf terucap dari mulutnya. Tapi Rizik dengan sangat tidak malunya meminta agar kasus-kasus pelaporan terhadap dirinya diselesaikan secara kekeluargaan. Hebat bukan? Rizik tidak merasa bersalah, namun berharap kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Panik dan panik. Beberapa minggu belakangan, Rizik ditimpakan berbagai hadiah pelaporan kepada polisi. Mulai dari dugaan penistaan agama terkait logo Bank BI di uang kertas, dugaan penistaan terhadap Pancasila, dugaan penghinaan Kapolda Metro Jaya, serta Hansip, dan terkait pernyataan soal Sampurasun. Ya, bila kasus Ahok merupakan hasil editan Buniyani, kali ini tidak ada orang yang mengeditnya untuk menjadi provokatif. Memang kata-katanya sudah provokatif, tidak perlu diedit-edit lagi. Saat itu mungkin Rizik merasa bahwa backingannya masih bakal mendukungnya, jadi mulutnya bebas mengatakan apa saja. Namun naas, si Rizik tidak menyadari bahwa apa yang dikatakannya akan kembali menghantuinya. Sekarang Rizik sudah dilaporkan oleh banyak pihak, mulai dari kelas nasional hingga kelas tri. Pokoknya lengkap. Saat masih awal gelombang pelaporan ini, Rizik masih saja percaya diri. Malah beliau minta agar yang melaporkannya mencabut laporan tersebut dan meminta maaf bila Anda lihat betapa arogannya orang yang satu ini. Namun sekarang lain. Publik sudah menyerangnya secara bertubi-tubi. Bila bisa dibilang, selain FPI, sudah tidak ada lagi pihak yang berani pasang badan membela Rizik. Bahkan MUI sendiri sudah mulai cuci tangan dari masalah ini. Rizik merupakan ketua pembina GNPF MUI dan sekarang MUI mengatakan bahwa GNPF MUI tidak ada hubungannya dengan MUI. Yang satu ini kita boleh tertawa. MUI mulai menghindar saat publik sudah panas. Ini sungguh munafik. Bila memang tidak ada hubungan, kenapa tidak mengatakannya sejak dahulu? Mengapa harus sekarang saat bola panas? Saat bola sudah panas. Bukanlah ini titik-titik. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi yang berani secara terbuka mendukung Rizik. Bahkan bisa dibilang backingannya sudah lari semua, meninggalkan Rizik sebagai tumbal. Tentu saja Rizik masih bisa mengancam backingannya bahwa dia akan membeberkan semuanya dalam persidangan. Entah apa yang dapat menjadi jalan masuk menuju para big bossnya sebenarnya. Kekeluargaan sudah sekarat. Meski tidak salah, Ahok sudah meminta maaf kepada Muslim. Sebelum persidangan pun Ahok sudah menyatakan akan menjalankannya demi terlihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagaimana dengan Rizik?
saat diperiksa sebagai saksi saja perlu dikawal ribuan orang. Ini sudah intimidasi, tidak berani menghadapi kepolisian sendiri. Bila tidak salah, kenapa takut? Setelah diperiksa pun masih bisa bersifat arogan, sesumbar menyuruh yang melaporkannya meminta maaf. Sampai sekarang masih belum terdengar kata-kata maaf dari mulut Rizik mengenai ucapannya yang sudah banyak menghina berbagai pihak. Namun bisa-bisanya orang ini meminta jalan kekeluargaan. Serius? Minta maaf saja belum sudah berharap Anda dimaafkan. Ya, janganlah kita coba saling lapor karena ini bisa mengantarkan kepada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani. Lihat apa yang dikatakan Rizik. Bukankah dia sendiri yang paling getol menuntut Ahok agar ditangkap? Tapi saat dia sendiri terancam langsung berani mengatakan, janganlah kita saling coba lapor ya. Janganlah kita coba saling lapor. Ini kan sudah munafik kuadrat bahkan pangkat 3. Ya, untung saja kepolisian menjawabnya dengan jelas. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Lafri Amar mengatakan pihaknya siap memberi penjelasan yang diperlukan. Polri akan memberikan klarifikasi, penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, sebagai bentuk akuntabilitas tindakan kepolisian. Jika itu adalah bagian yang harus dijelaskan, pasti akan dijelaskan dengan baik. Ya, tidak langsung mengiyakan apa yang inginkan orang yang satu ini enak saja. Ahok mesti disidang berkali-kali, malah minta kasusnya bisa kekeluargaan. Saya sendiri berharap agar kepolisian mengusut semua kasus yang menjeratnya. Jangan hanya kasus Pancasila saja, tapi semuanya agar terlihat keadilan hukum di negeri ini. Mungkinkah ini saat-saat terakhir FPI? Bila Rizik ditahan, maka FPI akan kehilangan arah. Para petingginya tidak berani lagi berbicara lantang karena pemerintahan kita sekarang ternyata tidak hanya bilang prihatin. FPI akan tenggelam kalau masih berani muncul, pasti akan diserang publik. Semoga saja kepolisian bisa kita tegas. Kepolisian kita bisa tegas, jangan mau dipengaruhi massa. Demikian sudah kita baca dari Sheword, ditulis oleh Ivan Kurniawan sumbernya. Oke. Dan ada yang mengatakan, Arif, ngomong-ngomong kalau kita kebanyakan baca cerita Rizik Sihab lama-lama nggak masuk rumah sakit jiwa ya. Ya, kenapa rumah sakit kenapa RS minta mediasi ke polisi, kenapa enggak MUI? Sekali lagi ngomong-ngomong, RS itu siapa? Minta Ahok ditangkap, minta Kapolda dipecat, minta Megawati minta maaf, minta BI minta maaf, bingung ngurusin PKI. Ngomong-ngomong sekali lagi boleh ya, apa kabarnya calon wakil bupati kita, temannya RS itu yang ikut orasi, pingin ngatain Pak Presiden binatang, tapi tidak boleh, sudah nggak kedengaran suaranya lagi. Pengen dengar orasinya dia lagi. Lihat videonya luar biasa, semangat banget waktu orasi sama RS. Diciduk di hotel langsung jadi pendiam, agak nggak kedengaran suaranya lagi. Sudah kepanjangan ngomongannya. Good article bro, as always keep posting. Terima kasih bro dan Pak Ade, mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.